Nikmati saja sepahit apapun hidupmu sekarang. Percayalah, suatu saat nanti kamu akan tertawa saat mengingat dan menceritakannya. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama dalam film ini yang bernama George Mullen yang sedang jogging dengan anjing kesayangannya. George adalah mantan presiden Amerika yang kini santuy menjalani sisa hidupnya. Di rumahnya ini, George ditemani seorang asisten sekaligus koki bernama Hector. Istrinya disebut sedang dalam perjalanan pulang. Hari itu, George kedatangan tamu seorang wanita bernama Anna yang ditugaskan bosnya bernama Ben untuk mengambil memoar. Mr. President, hello. Sorry. Ternyata sebelum terjun ke dunia politik hingga menjadi presiden, George lebih dulu bergabung dengan militer dalam unit pasukan khusus. Dalam foto di mejanya ada dua sahabat George. Salah satunya yaitu John yang sama-sama bergabung di militer tapi akhirnya tewas saat membeli sekarton susu. Kejadian itu menginspirasinya untuk menjadi jaksa. Ditanya tentang kenapa George tidak mencalonkan diri lagi padahal dukungan publik masih begitu besar kepadanya. Anna langsung diminta pergi karena menyebut kematian putranya George. Saat dalam perjalanan pulang, Anna menelepon Ben bahwa dia gagal mendapatkan memoar atau catatan sejarah dari mantan presiden Amerika itu. Tiba-tiba ponselnya ngeblank. Begitupun dengan ponsel milik supirnya. Di luar dugaan, Pas Pampres bersenjata lengkap langsung membawa George ke lokasi aman. Ternyata terjadi serangan cyber berskala besar yang mengguncang seluruh Amerika Serikat dan dunia. Dalam hitungan detik, terjadi kecelakaan di seluruh mode transportasi yang menggunakan sistem jaringan internet, khususnya kereta api dan pesawat yang kehilangan kontak dengan pengatur lalu lintas udara. Korban pun banyak berjatuhan di seluruh penjuru dunia. Seluruh pengguna ponsel mendapat pesan yang sama, bahwa serangan cyber ini akan kembali terjadi. George merasa lega karena pesawat yang membawa istrinya sudah lebih dulu mendarat sebelum serangan terjadi. Tapi dia masih khawatir dengan keselamatan putrinya yang bernama Alexandra yang masih belum bisa dihubungi. Tak main-main, serangan cyber ini melebihi serangan militer karena kerusakan yang diakibatkannya begitu besar hanya dalam hitungan detik. Seorang pria yang bertugas di konsulat Rusia di New York langsung mengambil pistolnya. Seperti yang kita tahu, Rusia selalu dikambing hitamkan atas setiap kejadian yang menimpa Amerika dan sekutunya. Seorang anggota Kongres sekaligus ketua DPR bernama Richard menggelar konferensi pers terkait serangan mematikan ini yang menyalahkan pemerintah Amerika. Ribuan polisi memenuhi jalanan Amerika untuk menyelamatkan warga Amerika yang terjebak dalam kecelakaan khusus kereta api listrik. Dan inilah Sheila Mullen, istri dari George yang akhirnya pulang dengan selamat. Putri mereka dipastikan aman. George menyebut badut seperti Richard hanya membuat situasi makin memanas. Sheila sempat melihat jasad di dekat kereta api, padahal itu Anna yang datang menemui George. Sampai detik ini, Presiden Amerika belum muncul ke publik. Serangan tersebut disebut sebagai Zero Day. Di pagi harinya, George sudah ditunggu oleh mantan ajudan dulunya yang bernama Roger Carlson. Karena sampai saat ini, pemerintah belum berhasil mengungkap dalang di balik serangan ini. Apakah Rusia ataukah cyber rumahan kelas dunia? Roger mengaku dihubungi Gedung Putih agar meminta bantuan George turun ke lokasi penyelamatan untuk menenangkan publik dan warga Amerika agar mereka tidak panik. Singkat cerita, George pergi ke Manhattan yang sudah porak-poranda. Di sini petugas sedang berjibaku menyelamatkan ribuan korban yang terjebak di dalam kereta bawah tanah. Keluarga korban yang memenuhi TKP tidak sabar ingin segera mengetahui nasib mereka. Tapi tindakan mereka justru mengganggu proses evakuasi. Disinilah George turun tangan untuk menggugah kesadaran mereka dengan pidato singkat yang menggegerkan publik Amerika agar mereka saling bahu-membahu.
bukannya mengganggu proses penyelamatan yang sedang dilakukan petugas. Dan inilah sosok Alexandra, putri George sekaligus wakil Kongres yang sedang membangun karir politiknya sendiri tanpa mau ada pencitraan ayahnya. Pria yang berasal dari konsulat Rusia itu bertemu dengan seseorang membahas sesuatu terkait dengan server. Siapakah mereka ini? Apakah ada hubungannya dengan serangan cyber dahsyat ini? Yang jelas, mereka menyebut seseorang bernama Felix. Hari setelah Zero Day, George diundang oleh Presiden Amerika untuk datang ke Gedung Putih. Presiden Evelyn Mitchell mengundang mantan Presiden Amerika ini karena sampai saat ini pemerintah belum tahu dalangnya. George mengetahui betul karena CIA selalu lambat dalam perkara cyber. Sesuai dengan pengesahan dari Kongres yang setuju, pemerintah membentuk investigasi khusus yang diberi kewenangan dari mulai pengawasan, penggeledahan, hingga penyitaan dan penangguhan habeas corpus. Karena itu, Mitchell menunjuk George sebagai ketua komisi investigasi khusus ini. Didasari karena pidato George di depan publik berhasil mendapatkan kepercayaan mereka. Setelah itu, George pergi ke markas CIA untuk bertemu dengan direkturnya yang bernama Jeremy. Mantan Presiden Amerika ini ingin tahu kemungkinan dalang di balik serangan tersebut. Keluar dari markas CIA, tampak George mencatat sesuatu yang penting. Kembali ke konsulat Rusia, pria ini terlihat sedang menghancurkan beberapa dokumen. Meski ayahnya belum mengambil keputusan, Alexandra menegaskan dirinya akan melawan komisi bentukan pemerintah meski ayahnya sendiri yang nanti jadi ketuanya. George bertemu dengan pria bernama Nathan, informan yang berbagi informasi intelijen Mossad dengan pemerintah Amerika. Dia menyebut 6 bulan terakhir, Gru mendanai uang untuk sekelompok peretas, menjalankan skema ransomware untuk meretas dompet kripto. Dana tersebut digunakan kembali untuk membiayai operasi lain dengan membuat kekacauan yang disukai Rusia. Pimpinan kelompok cyber ini bernama Felix. Dia juga mendengar mereka sedang membangun fasilitas server luar biasa di Bronx yang bisa menambang Bitcoin dalam jumlah besar, bahkan mampu melancarkan serangan cyber skala besar. Alexandra mengaku tidak setuju ayahnya kembali terjun ke dunia politik karena mereka akan menghabisinya. Di hari ketiga, George menggelar konferensi pers bahwa dirinya menyetujui permintaan presiden yang menunjuk dirinya sebagai ketua komisi investigasi khusus darurat dalam serangan cyber ini. Di waktu yang sama, George yang mengalami gangguan psikologis melihat bayang-bayang anak yang jadi salah satu korban setelah datang ke rumahnya. George berjanji akan menemukan pelakunya dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sebelum naik helikopter, George kembali ke kantornya untuk mengambil sesuatu dari dalam brankas. Pengawalnya langsung mendobrak pintu karena George tidak memberi jawaban saat mereka memanggil. Ternyata kematian Bambi putranya seringkali mempengaruhi George. Bahkan dia tidak mengenali Hector dan istrinya sendiri. Padahal Hector sudah pensiun 5 tahun lalu karena kokinya ini bernama Wayne. Seorang pria terlihat sedang menghancurkan komputer di rumahnya. Setelah itu, dia pergi ke sebuah lokasi rahasia yang dipenuhi dengan server komputer, tapi banyak jasad yang ditemukan di sana. Di luar dugaan, seseorang melepaskan tembakan ke arahnya. Presiden Mitchell memberi waktu 72 jam kepada George untuk mengungkap dalangnya. Meski arahnya kepada Rusia, George tidak mau gegabah. Disinilah dibangun markas komisi khusus yang dipimpin oleh George, yang diisi oleh ratusan ahli IT dan cyber kelas wahid dari berbagai kalangan. Tidak ada waktu basa-basi, George meminta mereka semua untuk langsung bekerja. Selain Roger, ada Melissa yang bertanggung jawab di markas ini. Mereka menyebut serangan ini seperti serangan militer yang menyerbu besar-besaran dan setelah itu mereka mundur tanpa meninggalkan jejak. Lalu ditunjukkan sebuah foto pria yang tadi diserang di markas para peretas terkenal. Tapi identitas pria berambut kriwil ini masih dalam proses pencarian. Dan ternyata pria yang berasal dari konsulat Rusia itu bernama Alexei, agen intelijen Rusia yang disingkat GRU. Meski Rusia selalu didengungkan sebagai dalangnya, tapi lagi-lagi George tidak mau gegabah sampai semuanya terbukti.
Kematian putranya dan anak makin mempengaruhi psikologis George karena dia mengusir wanita itu lebih cepat hingga terjadi kecelakaan. Entah apa alasannya, Roger ditugaskan untuk menyelidiki penyebab kematian anak. Roger disuruh seseorang bernama Bob agar mengarahkan kesalahan serangan ini ke pihak Moskow. Belum jelas kenapa Roger bisa ditekan dan siapakah si Bob ini. Baru saja pulang, George dihubungi presiden yang tidak sabar ingin melancarkan serangan balik ke Rusia. Tapi George tidak setuju sampai dia punya bukti yang jelas. Roger datang ke rumah sakit untuk melihat jasadnya anak yang disebut dokter jasadnya terbakar sangat parah. Tapi saat ditarik lemarinya, ternyata tidak ada jasad Anna di dalamnya. George mendapat informasi dari Carr bahwa pria yang mereka cari itu bagian dari orang kita yang masuk ke dalam operasi akses terukur. Setelah mendapat laporan dari Roger bahwa jasad Anna menghilang, apakah George benar-benar melihatnya masih hidup? Alexandra ditunjuk oleh ketua DPR untuk melawan komisi, yang itu artinya melawan ayahnya sendiri. Roger langsung ditugaskan George untuk bicara dengan putrinya itu. Laksamana Bernard yang dianggap ceroboh berniat melancarkan serangan ke ladang minyak Rusia di Samoltor malam ini juga. Itu sama saja dengan memicu Perang Dunia Ketiga. Kembali ke si pria yang meminta bantuan wanita bernama Emma karena dia harus segera meninggalkan Amerika melalui pelabuhan. Ternyata si Alexei sedang membuntutinya. Seorang kritikus bernama Evan Green terus menggemborkan ketidakpercayaannya kepada George melalui layar TV dan medsos. George dipaksa oleh istrinya untuk melibatkan Valerie sebagai asisten dan kepala staf yang dulu membantunya semasa jadi presiden. Meskipun mereka tahu ada noda yang pernah terjadi di antara keduanya, tapi Sheila sangat percaya kepada Valerie. Roger datang ke rumahnya Alexandra untuk membujuknya agar tidak menentang apa yang sedang ayahnya kerjakan. Tapi Alexandra punya alasan yang kuat. Rupanya ada hubungan pribadi di antara keduanya. Dan setelah itu mereka pun celepot. George akhirnya mendapatkan identitas pria yang mereka cari. Dia adalah agen NSA yang bernama Patrick. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan jejaknya bertemu dengan Emma, saudarinya Patrick. Carr langsung menerbangkan UAV ke sebuah pelabuhan di dekat kediaman Emma. Polisi di sana pun segera dihubungi untuk menangkap Patrick. Di pelabuhan ini, Patrick dan Emma bertemu dengan teman mereka bernama Rob yang akan membantu Patrick keluar dari negara ini. Tiba-tiba, si Alexei muncul juga di sana, tapi polisi lebih dulu menangkap Patrick. Dan ini yang terjadi kepada si Alexei. Dalam interogasinya, Patrick mengaku tidak tahu bahwa si Felix itu agen Rusia dengan nama asli Andy Franklin. Yang dia tahu, Felix sama-sama peretas, bukan agen Rusia. Dia menyebut itu sebuah virus komputer. Kembali ke apartemennya, Roger dikejutkan dengan seorang pria. Jika kita lihat, pria inilah yang menabrak Alexei. Dia memberikan sebuah amplop dan pesan bahwa Rusia bukanlah dalang dari serangan cyber tersebut. Dia menyebut perwira GRU itu dan para peretasnya sudah diatasi. Ada pihak lain yang menyewa para peretas ini untuk serangan Zero Day. Malam itu, 5 menit lagi menjelang presiden akan menyiarkan siaran pers dalam rencana serangan balik ke kilang minyak Rusia, Carr menunjukkan bukti para peretas itu mendapat transfer dana dari akun di Dakota Utara, bukan dari Rusia. Mereka jaringan organisasi teror domestik bernama Reaper. Bukti inilah yang diterima Roger dari pria tadi. Saat itu juga, George langsung menghubungi presiden, yang akhirnya membatalkan konferensi persnya. Setelah mendapat perintah dari presiden, George menggelar konferensi pers. Dia menyebut serangan cyber ini dilakukan organisasi teror domestik bernama Reaper. Serangan virus komputer yang dikembangkan Amerika itu lalu dicuri dengan bantuan salah satu agen NSA. Senjata cyber itu bernama Proteus. Alhasil, timbul banyak pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Dan Proteus yang disebutkan oleh mantan presiden itu ternyata sangat rahasia, hingga Presiden Michel sendiri belum mengetahuinya.
Ternyata di dalam rumahnya, Evan Green si kritikus kembali membawakan acara untuk mematahkan seluruh agenda George dalam mengungkap dalang di balik serangan Zero Day. Kelompok Reaper yang disebut George menurutnya hanya sebagai kambing hitam untuk membungkam rakyat Amerika. Operasi penangkapan dilakukan tim pasukan khusus terhadap mereka yang dicurigai sebagai anggota Reaper. Padahal semua pakar menyebut Rusialah sebagai dalangnya. 41 orang yang kebanyakan berasal dari kaum pekerja ditangkap oleh aparat atas perintah George. Respectfully. Hari itu, Direktur CIA datang ke markas komisi khusus untuk menemui George. Valerie mulai bekerja sebagai asisten mantan presiden itu. Roger tidak mempermasalahkannya, namun dia berbisik agar menahan diri. Sepertinya dia tahu betul hubungan mendalam antara Valerie dan George. Jeremy mempertanyakan tindakan George dalam menangkap puluhan orang yang berimbas kepanikan di tengah masyarakat mencurigai tetangganya masing-masing. Karena George paham betul resikonya, dia tidak terlalu mempedulikannya. George kembali menyambut Valerie sebagai asistennya. Tapi di sini mereka tidak membahas hubungan pribadi di masa lalu, hanya fokus dengan pekerjaan. Roger melaporkan bahwa jasad Anna telah dikuburkan oleh orang tuanya. Karena ingin butuh bukti dan kepastian, Roger kembali ditugaskan untuk menyelidikinya. Serangan terhadap George tak hanya datang dari si Evan yang mengaku punya bukti untuk menjatuhkan mantan presiden itu, tapi juga dari Alexandra yang didesak oleh ketua DPR untuk menemui ayahnya agar menjelaskan penyelidikan yang dilakukannya terhadap rakyat Amerika. Jika hanya menimbulkan kepanikan, meminta dia untuk mengakhirinya. Roger cukup terkejut setelah mendapat kiriman sebuah berkas rahasia. Belum jelas apa isinya. Alexandra pun terkejut setelah tahu dari Roger bahwa Valerie kembali bekerja dengan ayahnya. Dia langsung menghubungi ibunya, tapi dia meyakinkan putrinya bahwa Valerie kepala staf terbaik yang pernah dimiliki oleh George. Alexandra merasa tidak setuju karena Valerie pernah meniduri ayahnya. Evan Green menghadirkan seorang ibu yang mengaku anaknya yang masih berusia 17 tahun ditangkap oleh anak buah George karena dituduh sebagai anggota Reaper. Beritanya pun viral hingga George menugaskan Carr untuk memastikan apakah anaknya itu benar-benar anggota Reaper atau mereka salah tangkap. Tak bisa dipungkiri, psikologis George mulai terganggu dengan fitnah yang terus digemborkan oleh si Evan Green. Alexandra akhirnya datang menemui ayahnya secara resmi untuk mempertanyakan penangkapan besar-besaran yang dilakukan komisi. Meskipun putrinya ini tidak setuju, George tetap pada keputusannya untuk melanjutkan operasi. Roger akhirnya mengambil sampel dari jasadnya si Anna untuk tes DNA seperti yang diminta oleh George. Di lokasi yang sama, Roger kembali bertemu dengan agen rahasia ini agar menyampaikan kepada George untuk mundur dan menghilang, seperti yang dilakukannya sekarang. Pelepasan akan dilakukan terhadap anak dari si ibu yang diwawancara oleh Evan Green. Tim komisi mulai frustasi karena dari 48 orang yang mereka tangkap, 45 diantaranya hanya pejuang dari ruang obrolan, dari mulai pengangguran hingga veteran. Mereka tidak terbukti sebagai anggota Reaper yang melancarkan serangan cyber. Hanya satu orang yang masih diselidiki terkait dengan transfer bank mencurigakan bernama Eric Hayes. Setelah melihat wajah si Eric dari rekaman CCTV saat diinterogasi oleh CIA, George meminta berkasnya dan kemudian lanjut untuk menginterogasinya secara langsung tanpa didampingi pengawal. Awalnya, Eric tidak mau bicara jika tidak didampingi pengacara. Tapi George yang memiliki jam terbang tinggi berhasil mengajak Eric untuk terbuka melalui obrolan ringan tapi dalam. Ternyata, Eric seorang mantan militer yang pernah ditugaskan di Afghanistan dan Irak. Karena George pun pernah diterjunkan di Vietnam, dia paham betul resiko dan trauma perang yang dihadapi seorang tentara. Selama bertugas, Eric dekat dengan seorang penerjemah lokal di Afghanistan bernama Isar, yang sampai saat ini masih bertemu setiap bulan. Di sini terungkap ada 3.400 orang yang tewas dalam serangan Zero Day yang berlangsung hanya dalam 1 menit. Meski Eric mengaku tidak ada keterlibatan, tapi George tetap mengancam dengan bahasa lembut bahwa Isar akan segera dideportasi.
Kemudian, ayahnya yang sedang menjalani cuci darah akan terhenti karena asuransi menghentikan pembayarannya. Dan yang paling tidak dia inginkan, putranya akan diambil oleh dinas sosial. Karena itu, Eric diberi waktu 10 menit oleh George untuk membeberkan dalang dibalik serangan cyber. Hingga malam hari, orasi menentang penangkapan masih terus berlangsung. Di lokasi itulah, Roger kembali dijemput untuk bertemu dengan si Bob yang mengaku kesal dan marah karena namanya ikut diseret oleh Evan Green. Dia memberikan berkas untuk George. Selain itu, sepertinya Bob punya senjata untuk mengancam Roger agar dia mendesak George untuk mundur dari ketua komisi. Eric akhirnya membeberkan keterlibatannya dengan Reaper. Dia menyebut sosok bernama Leon yang memiliki ide tentang Zero Day. Leon juga yang memberikan imbalan $1 juta kepada para peretas untuk memodifikasi malware tersebut. Kemudian hasilnya dikirimkan Eric kepada Leon, tepatnya di luar Picatello, Idaho. George selalu mengulang ucapan Eric tentang kebebasan sejati adalah menyuarakan apa yang tidak mau didengar orang lain. Kata-kata ini menurutnya persis seperti ucapannya Evan Green. Apakah itu artinya si Leon adalah Evan Green? Inilah yang muncul dalam benak kita termasuk George. Tim pasukan khusus dikirim ke Idaho untuk mencari keberadaan si Leon. Roger menunjukkan sebuah foto penting kepada George yang ternyata si Eric dan Anna terlihat ada di belakang Evan Green. Besar kemungkinan si Evan terlibat dalam serangan cyber. Carr dan Valerie melaporkan hasil penggerebekan tim Idaho yang hanya menemukan server komputer tanpa satu orang pun di dalamnya. Meskipun mereka tidak setuju, George menugaskan anak buahnya ini untuk menangkap Evan Green meski tidak ada surat perintah. Dari layar monitor, George menyaksikan langsung operasi penangkapan yang dilakukan tim pasukan khusus. Sementara si Roger diam-diam melihat buku catatan pribadi mantan presiden Amerika itu. Dia menulis masalah sakit di kepalanya, termasuk siapakah yang telah membunuh Bambi. Operasi penangkapan Evan Green telah dilakukan. Valerie yang dari awal tidak setuju langsung menghubungi Direktur CIA. Alexandra sendiri terkejut setelah tahu dari ketua DPR bahwa ayahnya menangkap Evan Green. Valerie bertanya kepada Jeremy apakah dia telah mengaktifkan kembali Proteus. Sesuai perintah George yang saat itu masih menjadi presiden, program tersebut sudah dihentikan, tapi bukan berarti tidak ada yang melanjutkannya. Dan kini, Evan Green mendekam di dalam sel isolasi karena berani menantang mantan presiden ini. Di hari ke-19 setelah serangan Zero Day, ribuan nasabah bank American Homestead datang ke bank untuk menarik uang mereka setelah bank tersebut menjadi sasaran serangan cyber yang terencana. Hingga saat ini, pihak bank dan nasabah tidak bisa mengakses rekening mereka. Karena kejadian ini, Presiden memutuskan untuk membekukan seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan secara online sampai akhir pekan. Richard sendiri terus mendesak Presiden agar memecat George dan mengalihkan tugas komisi kepadanya. Tapi Presiden menolaknya. Evan diinterogasi oleh George akan membeberkan sepak terjang Reaper dan sosok Leon yang melancarkan serangan cyber. Tapi YouTuber kritikus ini menolak terlibat dengan organisasi itu. Dia mengaku tidak masalah ditahan karena ratingnya akan semakin naik. Tapi George sangat yakin ada yang disembunyikan oleh Evan Green. Tekanan muncul kepada Roger dan Alexandra dalam posisinya masing-masing yang saling bertentangan. Yang satu mendukung George dan putrinya sendiri didesak untuk menjatuhkan ayahnya. Karena masalah yang begitu rumit, Roger sempat meluapkan keinginannya untuk kabur bersama Alexandra ke luar negeri. Sampai semuanya terungkap, George menolak untuk hadir dalam sidang komite pengawas seperti keinginan ketua DPR. Valerie sempat bertanya siapakah Anna yang George sebut saat menginterogasi Evan. Tapi George tidak mau membeberkannya. Bob datang menemui si Evan karena dilarang memanggil pengacara. Di sini, Bob justru mendesak si Evan untuk membeberkan apa yang dia tahu tentang Reaper atau mereka akan melakukan berbagai cara untuk membuatnya bicara. Valerie menemui seorang ilmuwan bernama McKenna untuk bertanya tentang Proteus. Ternyata senjata itu untuk menyebabkan targetnya mengalami cedera otak traumatis.
Valerie lantas bertanya apa gejalanya terhadap seseorang yang terkena serangan senjata tersebut. Militer diterjunkan ke jalanan, khususnya untuk menjaga bank yang kini menjadi sasaran kemarahan warga yang menjadi korban. Interogasi kembali dilakukan terhadap si Evan dengan mode lebih keras yang dilakukan Carr. Lalu dia menyebut beberapa nama yang langsung diperintahkan oleh George untuk menangkap mereka semua. Mendengar tim mengamankan radio jadul yang menggunakan frekuensi AM, disinilah Roger ingat betul pernah melihat Bob menggunakan jenis radio komunikasi tersebut. Secara khusus, Valerie menunjukkan gejala yang dialami orang yang diserang dengan Proteus. Ternyata, gejala ini yang dialami oleh George. Itu artinya, George pernah mendapat serangan Proteus. Valerie sudah tahu tentang Anna dan dipastikan wanita itu memang sudah meninggal. Karena George rentan mendapat serangan di rumahnya, mantan presiden ini akan tidur di kantor. Terlihat seorang pria mencurigakan membeli ponsel lalu memasukkan kartu SIM khusus untuk digunakan menerima pesan. Roger yang sengaja membawa radio jadul menemukan saluran komunikasi rahasia dan kemudian dia catat suara yang muncul. Kerusuhan dan penghancuran mulai dilakukan warga yang sudah tidak sabar lagi dengan janji palsu pemerintah yang akan memulihkan situasi. Mereka menuntut uangnya dikembalikan. Karena desakan dari berbagai sisi, George diberi waktu kurang dari 24 jam untuk mengungkap dalang di balik peretasan bank. Karena yakin Evan Green terlibat, George berencana untuk menginterogasinya secara langsung. Tapi istrinya sudah ada di kantor, ingin tahu kenapa suaminya tidur di sini. Disinggung tentang Proteus, Sheila menginginkan suaminya dicek oleh dokter atau psikolog. Tapi jika George menolak, dia akan memberitahu rakyat bahwa George memiliki penyakit. Santuy di sebuah bar, Roger kembali dihampiri anak buah Lyndon untuk melakukan permintaan bosnya. Jika tidak, keburukannya di masa lalu akan dibeberkan kepada Alexandra. Dia menginginkan bukti bahwa George memiliki penyakit demi alasan untuk menjatuhkannya. Singkat cerita, psikiater datang untuk melakukan serangkaian tes kepada mantan presiden ini. Ditanya tentang musik, tiba-tiba dalam otaknya terdengar musik dangdut, padahal tidak ada musik sama sekali. Kembali ke kantor, diam-diam Roger akan mencuri buku harian milik bosnya. Psikiater menyebut kondisi George baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akhirnya George bisa kembali bekerja, dan kali ini dia tidak main-main lagi kepada si Evan. Teknik interogasi gaya CIA pun diterapkan kepadanya agar dia buka mulut. Roger kembali menemui Alexandra untuk membeberkan kesalahannya di masa lalu setelah dia meretas ponsel Alexandra dan suaminya agar mereka bercerai. Karena Alexandra marah, Roger kembali ke apartemennya. Di luar dugaan, ini yang terjadi ketika Roger menolak permintaan si Lyndon. Roger disuntik dengan narkoboy dan setelah itu ditenggelamkan ke dalam bak mandi hingga tewas. Di pagi harinya, George terkejut setelah mendapat kabar buruk tentang Roger. Sementara itu, Presiden menyalahkan pihak lain terkait peretasan bank yang sekarang ditangani oleh FBI. Sedangkan Richard meminta Sheila yang hadir di komite pengawas menggantikan suaminya yang menolak datang. Disinilah George mengingat kembali saat dia menemukan jasad putranya. Dan kini dia harus melihat jasad Roger yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Alexandra pun terkejut karena kekasihnya itu telah meninggal dunia. Ternyata Roger memilih untuk dibunuh daripada berkhianat kepada George. Terbukti buku harian mantan presiden ini masih ada di laci mejanya. Karena tidak ada bukti keterlibatan langsung dengan organisasi cyber bernama Reaper, akhirnya Evan Green dibebaskan. Hasil penyelidikan sementara, Roger pingsan di dalam bak mandi setelah mengonsumsi narkoboy. Kini, tim komisi tidak punya tersangka yang dikaitkan dengan serangan Zero. Hari ini, Sheila hadir di depan komite pengawas untuk memberikan keterangan menggantikan suaminya. Sheila yang dicalonkan menjadi hakim federal tidak bisa menolak permintaan kaum elit DPR. Meski belum bisa move on dari kematian Roger, mantan presiden ini meminta seluruh anak buahnya untuk bekerja seperti biasa. Sheila yang menguasai hukum menjawab dengan cerdas dan lugas dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan si Richard untuk menjatuhkan suaminya.
George tidak pernah meminta, tapi presiden yang menunjuknya. Itu yang harus mereka garis bawahi, karena bukan popularitas atau politik yang diinginkan suaminya. Meski potensi ancaman bisa muncul, George tetap datang ke pemakaman Roger ditemani istri dan putrinya. George bahkan sempat melihat wajah Roger. Dia mengaku melakukan itu karena saat adik Alexandra dimakamkan, dia tidak punya kesempatan melihatnya. Faktanya, putranya itu bunuh diri meski sampai saat ini belum terbukti. Merasa sudah putus harapan, George berencana menulis surat pengunduran diri. Namun tiba-tiba, dia melihat sebuah amplop yang diselipkan di buku hariannya oleh Roger. Ternyata, hasil penyelidikan Roger yang terkait dengan komunikasi yang dilakukan para penjahat cyber melalui radio jadul itu ditulis di sini, termasuk frekuensi yang Bob Lyndon gunakan. Si Bob Lyndon yang kita tahu dalang dibalik pembunuhan Roger. George menduga dana dari luar negeri yang ditemukan berasal dari kliennya si Bob. Karena itu, mereka menjadi sasaran kritiknya Evan Green. Foto inilah yang didapatkan Roger dari Bob Lyndon untuk membungkamnya. Saat itu juga, tim menyalakan radio di frekuensi 1140. Setelah terdengar suara komunikasi yang dilakukan dengan bahasa kode, tim ahli didatangkan untuk mengartikan maksud dari pembicaraan mereka. From the first day of the Homestead attack. When did your rotation after every day that passed? We got him. Hasil penyelidikan George diserahkan kepada presiden. Meski belum terungkap dalam sesungguhnya, tapi dia yakin Bob Lyndon bagian dari mereka. George kembali mendapat waktu tambahan sebelum jabatannya diserahkan kepada si Richard. Karena Lyndon menghilang dari saluran komunikasi mereka, George berpura-pura sebagai Lyndon. George melapor kepada seseorang yang disebut Elang Biru, membahas masalah tentang Roger. Karena itu, George meminta bertemu langsung di apartemennya Roger. Dari tampilan CCTV apartemen, terlihat pria yang memakai topi. Setelah diidentifikasi, diketahui target bernama Black Felton yang punya sejarah panjang di sektor teknologi. Melissa mengenalnya sebagai anak buah Monica Kidder, seorang pengusaha teknologi sekaligus YouTuber seperti Evan Green yang menyuarakan perlawanan terhadap George dan timnya. Setelah Black ditangkap, Carr ditugaskan memimpin tim pasukan khusus untuk menangkap Monica, otak di balik serangan cyber. Tapi misi mereka dihadang para pengawalnya. Monica yang berada di dalam rumah langsung menyiarkan secara langsung bahwa rumahnya dikepung aparat bersenjata untuk memancing simpati publik. Him was criminal. To storm your property, but it is also not normal. It is clear that something else was going on. Selain itu, Monica menggunakan radio komunikasi jadulnya berharap ada dukungan juga dari kelompok Reaper. Namun ternyata tidak ada respon dari mereka. George meminta Monica untuk menyerahkan diri karena si Black Felton alias Leon sudah ditangkap. Tidak ada kekebalan hukum terhadapnya. Karena Monica tidak mau dipenjara, ini yang terjadi. Para penjahat itu melepaskan tembakan dari atap hingga mengenai Carr. Tim pasukan khusus bergerak cepat untuk melumpuhkan mereka semua. Dan akhirnya, si Monica berhasil ditangkap. Singkat cerita, George menggelar konferensi pers atas keberhasilan komisi dalam mengungkap organisasi kejahatan Reaper. Meski belum jelas apa motifnya dan siapakah dalang lain yang terlibat, setidaknya malam ini rakyat Amerika bisa tidur nyenyak. Carr sendiri sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Terlihat Alexandra begitu panik mendengar berita penangkapan tersebut. Dan ternyata dia memiliki radio komunikasi. Apakah Alexandra terlibat juga dengan organisasi Reaper itu? Richard menonton siaran berita yang menyebut motif yang dilakukan Monica diduga terkait dengan investigasi anti persaingan Komisi Perdagangan Federal yang baru-baru ini ditujukan kepada Panoply. Di luar dugaan, Monica ditemukan telah gantung diri di dalam selnya setelah kamera CCTV-nya diretas. Richard dan antek-anteknya termasuk Alexandra dan salah satunya pria bernama Jerry sepertinya akan cuci tangan karena kesalahan mereka sudah dibebankan kepada Monica kini telah mati. Tapi Alexandra ragu karena ayahnya tidak akan percaya begitu saja.
Richard yang kalah dalam pemilu sebelumnya melawan Michelle tidak mau mundur dan mengakui kesalahan mereka. Dia menyebut ada mitra yang tidak akan setuju jika mereka berkata jujur. Disinilah Alexandra mulai ketakutan. Have partners in this. Now you're struggling with this. We all are. I'll call a car and get you home. No, I'll get my own ride. Dalam perjalanan pulang, dia menghubungi orang tuanya akan datang ke sana, meminta mereka untuk berhati-hati. Dan tiba-tiba, Amerika dibuat gelap gulita. George dan istrinya langsung dikawal tim keamanan untuk menuju markas Garda Nasional yang menempuh jarak 20 menit. Tapi mereka harus melewati warga yang sedang menggelar unjuk rasa di depan gerbang. Massa yang sudah marah melemparkan bom Molotov. Untung saja pasukan militer datang tepat waktu, dipimpin langsung Direktur CIA. Hello, George. Dalam saluran radio, mereka disebut Emmett Kelly, nama kode untuk George bahwa dia telah meninggal dunia. Padahal itu tipuan yang dilakukan tim CIA. Jeremy bersama Presiden Michelle melakukannya diam-diam karena ada pejabat tinggi yang terlibat. Dan sebenarnya CIA tidak boleh terlibat kasus di dalam negeri. Yang mereka duga dalangnya adalah si ketua DPR Richard Dreyer. Valerie kini aman bersama Sheila. Alexandra akhirnya mengakui kesalahannya kepada George. Semua ini berawal dari ide Monica yang berjanji serangan 1 menit itu akan berdampak besar untuk membawa perubahan di Amerika. Ada si Richard dan orang-orang yang mendukungnya hingga Alexandra pun ikut terlibat. Tapi dia tidak menyangka bakal menimbulkan korban jiwa sebanyak itu. Dia minta maaf kepada ayahnya karena tidak mendengar ucapannya. Setelah listrik kembali menyala, rakyat Amerika digegerkan dengan informasi meninggalnya George dalam sebuah serangan yang dilakukan para pendukungnya Evan Green. Di depan awak media, Richard berpura-pura simpati atas kematian mantan presiden itu. But right now, all our thoughts should be with the most. It's a terrible loss from which we will not. Thank you. Richard terkejut karena tiba-tiba George menghubunginya untuk bertemu 4 mata. Ketua DPR ini tidak bisa mengelak lagi atas kejahatan yang dia lakukan yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Tapi Richard mengelak. Atas nama rakyat, semua yang dia rencanakan itu untuk membawa perubahan. Tapi caranya tetap salah. Jika George akan menangkapnya, maka Alexandra pun akan terseret. Apakah George dan istrinya sanggup? Beberapa hari kemudian, Sheila mengungkapkan kepada George bahwa dia tidak sanggup kehilangan anak lagi. George lalu bertemu dengan presiden, memintanya untuk mengungkap sebuah kebenaran meskipun secara pribadi itu akan sangat pahit. Demi rakyat Amerika, rasa bersalah adalah hal terkecil yang bisa kita derita demi mereka. Michelle meyakinkan bahwa Richard tidak akan berani lagi mencalonkan diri setelah rencana kudetanya gagal dilakukan. Wartawan menyebut dia akan menghabiskan masa pensiunnya dengan indah. Dalam laporan hasil penyelidikannya yang diberikan Valerie kepada si Richard, disebutkan bahwa George tidak akan menuntut ketua DPR ini. Melimpahkan kesalahan serangan tersebut hanya kepada Monica. Sebelum pergi ke gedung parlemen untuk menyampaikan pidato laporannya, George bermaksud menemui putrinya. Namun ternyata dia hanya meninggalkan sebuah amplop yang dititipkan kepada stafnya. Dalam pidatonya, George membeberkan peran dan keberhasilan komisi yang dia pimpin dalam mengungkap dalang di balik serangan cyber yang dilakukan oleh Monica Kidder dan Bob Lyndon. Meski itu faktanya, tapi ada keberanian lain yang akan diungkapkan. Sebuah konspirasi besar yang dilakukan elit negara ini. George membacakan surat yang ditulis langsung oleh putrinya yang mengaku telah melakukan kesalahan dan akan menyerahkan diri siap untuk diadili. Konspirasi ini dipimpin oleh Ketua DPR Richard Dreyer dan beberapa anggota Kongres lainnya dibeberkan dengan lantang oleh George. Dia meminta Presiden Michelle menggunakan hak konstitusionalnya untuk menangkap dan mengadili mereka di depan hukum. Disinilah George dengan besar hati mengungkapkan kebenaran meskipun putrinya sendiri ada di dalamnya. Including his own daughter. Dan setelah itu, film pun
berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.